Oke, sekarang kembali lagi kita akan membahas tentang cara melakukan penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan representasi tus komplement. Oke, nah sebetulnya di sini ini baik itu penjumlahan atau pengurangan sama aja, cuma nanti bedanya kalau untuk pengurangan kita ubah bilangan yang dikurangi itu menjadi representasi negatif menggunakan tus komplement, lalu kita gunakan cara penjumlahan seperti yang ada pada algoritma di atas ini gitu ya. Nah, jadi pertama kita lakukan penjumlahan seperti biasa, seperti apa penjumlahan bilangan biner biasa. Nah, tapi nanti jika ada carry out, MSB-nya itu kita buang ya, kita ignore. Nah, terus terakhir kita perlu cek overflow-nya. Nah, overflow ini nanti kita bisa lihat ya, ini tandanya mungkin sering digunakan di sistem adalah kalau carry in dan carry out-nya itu beda di MSB-nya. Nah, itu contoh seperti apa nanti kita lihat di contoh mungkin ya. Atau ini mungkin yang lebih apa namanya simpel lagi, artinya simpel bagi kita ya sebagai manusia, kalau hasilnya itu misalnya harusnya positif tapi ternyata negatif dan sebaliknya. Oke, sekarang kita bahas tentang overflow sedikit ya. Nah, kenapa terjadi overflow? Overflow terjadi karena range dari sign apa numbers itu terbatas. Ya, kayak misalnya tadi untuk 8 bit itu cuma dari -128 sampai 127 ya. Atau kalau di sini contohnya 4 bit berarti dari -8 sampai +7. Jika hasil penjumlahannya itu di luar range, maka terjadi overflow. Nah, yang tadi seperti disebutkan di awal, deteksinya itu mungkin yang buat kita sebagai manusia cukup simpel adalah kalau misalnya positif ketemu positif, maka hasilnya itu nanti ternyata negatif. Nah, negatif tahu dari mana? Karena sign bitnya ini kan positif itu harusnya sign bitnya 0. Sign bitnya juga 0. Nah, ternyata nanti sign bitnya 1. Nah, itu artinya ada overflow ya. Sebaliknya juga kalau misalnya negatif tambah negatif ya, sign bitnya sama-sama 1 tapi ternyata nanti sign bitnya 0, itu kan positif. Jadi padahal harusnya negatif. Maka kita bisa deteksi bahwa itu adalah overflow. Nah, contoh di sini misalnya 0101 ya atau plus 5 tambah dengan 0110 atau plus 6. Ya mungkin kalau gampangnya ini kan hasilnya harusnya 11 ya. Nah, 11 itu di luar dari 7 gitu kan. Nah, coba kita lihat kalau kita menggunakan representasi binernya nih. 1101. Nah, kalau dalam tus komplement ini kan negatif ya. Ya kan? Nah, ini negatif berapa? Kita coba lihat minus kita tinggal apa namanya? Komplement saja 0100 dalam ones gitu ya. Atau sama dengan minus 0101 dalam biner ya. Nah, atau sama dengan minus 5. Nah, padahal harusnya kan 11, maka ini adalah overflow. Nah, sama juga untuk yang contoh yang kedua. Minus 7 ditambah minus 3 yang harusnya negatif ya. Tapi hasilnya ternyata ini tadi kan kalau ada carry out di MSB kita buang, maka tinggal 0110 plus 6 ya. Jadi minus tambah minus harusnya minus ya, minus 10 tapi hasilnya positif 6. Maka ini overflow. Nah, sekarang coba kita lihat ya contohnya ya. Ini udah dilakukan penjumlahannya 3 tambah 4 sama dengan 7 dan kita lihat juga ini benar ya. Tidak ada overflow. Oke. Lalu minus 2 minus 6 ya, tambah minus 6 sama dengan minus 8. Dan ini juga masih belum overflow ya. Jadi benar 0 0 0 1 kurang 1 atau tambah 1 0 1 tambah 1 0 satunya jadi apa namanya carry 1 tambah 1 tambah 1 1 1 ya. Ini yang ini satunya dibuang jadi tinggal 1 0 0 0 atau minus 8. Ini belum ada overflow. Nah, terus coba yang ketiga, plus 6 dikurang 3. 6 minus 3 itu jadi 1101 gitu ya. Ini mungkin kalau lupa harusnya 0011. Jadi 1101 dalam tus komplement kita jumlahkan 11001. Nah, ini masih benar ya karena ini di apa namanya? Dibuang. Nah, itu juga untuk 4 dikurang 7 ya atau 4 ditambah minus 7.
Nah, kalau plus 7 itu kan 0, 1, 1, 1, dikomplement jadi 1, 0, 0, tambah 1, 1 ya. Dijumlahkan 1, 0, 1, 1, minus 3. Nah, ini benar. Ya, tidak ada overflow. Bagaimana dengan yang ini? Minus 3 ditambah minus 6 harusnya minus 9. Ya. Tapi coba kalau kita jumlahkan, ini 1, 1, 1, 0, 1 ya. Ini harusnya kita buang ya. Nah, ini kalau di sini ini menunjukkan bahwa hasilnya jadi plus 7 kan. Maka ini overflow. Begitu juga untuk 5 tambah 6 harusnya plus 11 ya. Tapi setelah kita lihat di sini 1, 1 ini tadi ya. Ini minus nih. Minus 5 di sini. Ini juga overflow. Nah, sekarang tadi yang saya bilang ya, kita bisa deteksi jika carry in dan carry out di MSB itu berbeda. Nah, sekarang di sini ya. Untuk yang ini carry in-nya kan 0 di sini ya. 1 0, carry in-nya 0. Ya. 1 tambah 1 sama dengan 0, carry out-nya 1. Jadi antara carry in dan carry out itu berbeda, maka ini overflow. Ya. Begitu juga untuk yang di sebelah kanan ini ya. 1 tambah 1 kan 0, kayak ada carry in 1 di sini. 0 tambah 0 ya tambah tadi carry in-nya 1, 1 carry out-nya 0 di sini kan ya. Nah, di sini antara carry in sama carry out juga beda. Nah, maka itu overflow. Nah, coba kita cek lagi ya kalau balik di sini nih ya. Apakah carry in carry out-nya juga sama nih? Nah, ini kan 1 carry out di sini 1, carry in 1 sama-sama 1 ya. Jadi bukan overflow. Begitu juga di sini, ini juga nggak overflow nih. Oke, yang di sini deh. Yang di sini dulu. Ini 1 0 ya. Oke, sebelumnya sorry. Ini ada 1 1 0, ada 1 di sini. Ya, 1 0 itu 0, ada carry out lagi atau carry in di sini 1. Jadi carry in 1, di sini juga ada carry in 1 ya. Jadi sama-sama carry in dan carry out itu sama 1. Begitu juga buat yang ini 1 0 ya. Carry out-nya di sini atau carry in di sini 1 0. 0 1 juga 1, carry out-nya juga nggak ada ya. Jadi kita bisa deteksi dengan dua cara, either kita cek carry in carry out-nya sama atau tidak. Kalau berbeda maka itu overflow, atau ya mungkin kalau kita lihat lagi jika yang harusnya positif ternyata negatif, maka itu overflow atau sebaliknya. Oke, mungkin nanti ini dulu untuk yang apa namanya penjumlahan dan pengurangan dengan tools complement. Kita nanti akan membahas lagi untuk yang ones complement.